aja. Yang 4 tahun hubungannya masih cinta lah ya. Nah di Pacific Place Mall. Ya saat saya makan lewat saya ke toilet terus dia gitu si RD bilang yang baju merah jangan sampai lepas. Ingat nggak kamu? Itu aku. Saya jawab dengan jujur, masih, karena hubungan 4 tahun itu tidak segampang itu. Baru ketemunya tadi kan September. Ya saya bohong kalau misalkan saya enggak. Saya kan bukan cewek apa tuh, beyongan, enak aja. Yang 4 tahun hubungannya masih cinta lah ya. Saya covid, apa segala macam, gue nggak tahu kenapa. Gue tuh sama 4 tahun tuh gue nggak pernah berdoa sama Tuhan. Nggak tahu kenapa dia jauh sama Tuhan gitu, kan? Iya karena kan saya Kristen. Saya beneran sempet jauh banget dari Tuhan. Terus dia itu pas sama saya sakit, saya ya ada kontak dia terus ada cekcok sama dia, gue lupa tentang apa dan gue mikir nih cowok bukan apa ya, bukan untuk gua dan bukan yang terbaik buat gua dan gua nggak bisa sama dia samanya. Makanya kan juga ada aksi yang gua hampir nikah sama orang juga itu setelah itu padahal gua laku banget tuh. Itu beneran. Buset sih nggak percaya ya. Hah? Kambing aja nggak mandi laku, masa mandi terus nggak laku. Ya emang iya dong, kalau misalkan orang, emangnya kalau misalkan lihat konglomerat itu kaya, emang anaknya berarti megang duit? Kagak juga kan, yang kaya ya keluarganya, anaknya belum tentu. Terus lu bisa terbuai sama dia kenapa? Terbuai itu karena gue itu paling demen sama kalau misalkan cowok atau cewek ya, temen ya, bukan gue suka cewek, temen maksudnya ya. Gue tuh paling demen cowok atau temen yang bisa mengajari gue tentang bisnis, tentang usaha. Kenapa bisa membuat gue lebih maju di usaha gue? Karena cita-cita gue itu adalah jadi pengusaha. Karena jujur, gue dalam usaha itu gue merasa bodoh. Karena gue tidak sekolah dulu. Gue sekolahnya tuh cuma tamatan SMP sampai alias SMA kelas 2. Dan gue belum kuliah, usaha, bisnis apa segala macem. Jadi gue merasa gue butuh sosok orang yang bisa membimbing gue dalam jadi bisnis, iya jadi pengusaha gitu. Gitu Bapak, ada pengen Ini mungkin yang selama 4 tahun itu kan menjalani gitu, pernah nggak jadi selingkuhan juga yang dibilang itu inisial C itu yang Oh C sih? Atau ada cek juga? C siapa? yang jadi selingkuhan juga? Hah? C, Nggak tahu itu. Nggak tahu. jadi selingkuhan juga pernah. Selingkuhannya dia kan? Iya. Selingkuhannya dia dong. Gimana sih? Mbak Denisnya ya? Iya. Amanya pernah nggak jadi selingkuhan orang lain juga selain si? Selain si Ah, RD belum, gitu. belum. Enggak, bukan maksudnya Apa sih, Mas? si RG ini kan Mbak Deni selama 4 tahun menjadi selingkuhannya nih. Iya. Nah, si RG ini pernah selingkuh nggak selagi sama yang lain gitu? Waktu sama saya aja pernah selingkuh nggak? Iya. Sebelum sama saya pas di hari dia nikah dia juga udah punya cewek. Setelah abis itu dia gue lupa pokoknya hubungannya berapa tahun dia sama tuh cewek yang pas hari nikah masih gue lupa namanya siapa ya. Terus itu lupa nama-namanya ya. Terus gitu abis itu masih ada lagi juga cewek. Kalau nggak salah yang cewek ini yang selingkuhannya keduanya itu dia cerita anak HIPMI ya. HIPMI itu apa ya? Himpunan pengusaha gitu lah gue ngerti. Terus dia gitu ketahuan tuh kata dia. Ini menurut cerita dia ya, gue nggak tahu benar apa enggak ya. Menurut cerita dia kan juga dipikir-pikir dulu gue pikir dia jujur kacang hijau ternyata suka bohong juga capek deh. Iya makanya namanya dulu cinta itu bikin bego ya. Kalian jangan mau ya cinta sama orang, cinta sama Tuhan. Nah terus dia gitu yang ini terus dia gitu dia kegap nih. Ini kegap sama bininya. Pada saat mau nikah ya? Udah nikah. Pas lagi nikah juga dia udah punya cewek lain, pacar lain gitu. Belum selesai. Pas dia baru nikah aja dia udah punya pacar lain nih Mbak, ya kan. Nah habis itu putus kan sama pacar yang ini, ya kan. Terus gitu dia setelah itu pas ibunya sakit di Singapura itu yang dicerita sama saya, dia ketahuan check in sama cewek lain di Singapura. Nah terus gitu bininya juga udah ini apa namanya ngabrak atau apa sih namanya teleponan sama tuh ceweknya gitu. Kok dia nggak telepon gue ya? Terus gitu. Terus habis itu setelah itu juga ada lagi, udah ke gap ini ada lagi. Udah nggak bisa dibilangin banyak. Ini sebelum ada gue ya, ini sebelum ada Denis. Jadi sebelum ada Denis itu sudah ada Denis sebelumnya. Gitu. Dan itu terjadi dan itu terjadi setelah dia juga sebelum punya anak dia juga udah selingkuh, setelah punya anak dia juga selingkuh. Jadi itu memang kebiasaan dia menganggap hal itu wajar. Habit ya?
bibit bebet bobot kebiasaan gitu ya kan. Ada ini nggak sih dari belakang? Terus udah gitu bebsesan Iya, mas. iya, oke. Iya mas, sabar mas. Bukan dong. Nah bukan. Siapa? Terus Nah terus udah gitu kan, udah itu selingkuh lagi kan, habis itu kan gue, ya kan. Nah pas sama gue juga dia juga ada depan mata gue juga selingkuh. Pas dia lagi mabok, anterin cewek pulang depan mata gue juga pernah. Iya, terus kalau dulu kan gue kan masih apa, introvert, masih on. Jadi ya udah pikir dia lagi mabok, nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan gue marahin dia, galakan dia dulu. Coba sekarang marahin gue dulu. Ini loh Denny. Ada kalangan dari hati nggak Denny? Ada kalangan dari hati. ketahuan nggak sama istrinya? Itu ada itu sebelum nanti ya. Nah terus gitu kan ya, ada diri saya. Nah sekarang pertanyaannya gini, dia kan selingkuh sama gue, berarti tuh dia tuh udah selingkuh sebelum punya anak. Nah setelah punya anak dia baru selingkuh sama gue. Nah terus gitu kalau misalkan orang nanya sama gue, nggak kasihan sama anaknya apa segala macam, justru gue kasihan, makanya gue nggak pernah sebut nama aslinya. Yang sebutin nama aslinya itu adalah teman-temannya sendiri yang bikin ketahuan, iya kan? Kalau gue mah nggak pernah sebut nama aslinya, jadi yang nggak peduli itu teman-teman aslinya itu. Dan kalau misalkan ngomong kasihan masalahnya, gue kasihan sama anaknya. Masalahnya bapaknya kasihan nggak sama anaknya? Orang dia selingkuh setelah dia punya anak kok. Kalau dia selingkuh sama gue sebelum dia punya anak, terus tiba-tiba dia punya anak, gue ngoceh-ngoceh, ya gue salah. Orang sebelumnya gak punya anak, mungkin dia mau berubah setelah punya anak. Tapi kan dia selingkuhnya sama gue setelah punya anak. Dan gue pernah tanya sama dia, kalau misalkan suatu saat nanti anak lu punya cowok kayak lu, gimana? Saat gue berantem sama dia, karena dia ada cewek apa segala macam, gimana cowoknya suka main cewek apa segala macam? Oh, gue akan bilang sama dia, ini namanya hidup. Bapaknya aja kagak kasihan, mau didikan bagaimana ya menurut lu itu? Bapaknya aja bilang bagaimana, ya memang salah, tapi itu namanya hidup. Gua akan bilang yang sebenarnya, ini salah tapi namanya hidup. Loh, bapaknya aja udah ngomong gitu, emang bapaknya kasihan sama anaknya kalau ngomong gitu? Ya kagak lah, dia mah nggak takut, dia udah nganggap perselingkuhan itu wajar. Yang gue mau lakukan di sini biar perselingkuhan itu tidak dianggap wajar, karena gue mau kawin nanti sama laki, biar lakinya kalau misalnya mau selingkuh juga takut dapet ceweknya kayak gue selingkuhannya, gitu. Jadi Pertanyaan Nah, pernah ketahuan nggak? Jadi gini, waktu itu gue kan lagi makan tuh ya, di PP kan, makan sama dia, gitu kan, lagi makan sama dia. Terus dia bilang sama gue, abis ini mau janjian makan sama bininya. Oh ya udah, kalau gue tuh dari dulu tuh memang tidak pernah mempermasalahkan ketika dia sama istrinya, karena gue tahu emang dia bukan punya gue, dan kalau dia bukan punya gue, dan udah gitu bininya katanya mau jemput, ya tapi kita makan dulu, mimichan dulu. Ada tuh restorannya di PP tuh kan, tempat gua ketemu dia pertama kali. Gua makan tuh, terus habis itu tiba-tiba di depan resepsionis ada, itu ada bininya. Terus gitu dia bilang ada bini aku. Situ. Terus ya udah, gua cabut. Kan kita dua niat dia kan, ya udah gua cabut gitu. Itu 3 tahun yang lalu ya. Coba kalau sekarang kayak gitu, duduk bareng monten. Nggak sampai monten. akhirnya beneran ke GP dilabrak pas segala macem secara langsung. Kan nggak ketemu. Waktu itu nggak ketemu, gua langsung cabut. Dulu kan masih bodoh, gua main sosmed. Sekarang lebih Denny sekarang. Kalau sekarang monten, melihat sosok absen langsung. istrinya. Melihat Bercanda sosok ya. istrinya yang memang si laki ini kayaknya habit ya dengan perselingkuhan yang dia bilang tadi, perselingkuhan itu dianggap wajar gitu. Pemain. Dirimu merasa agak hati nurani sebagai wanita, kasihan gak sih sama istrinya diperlakukan seperti itu sama suaminya? Kasian, makanya saya bikin konten ini dengan tujuan agar dia lebih menghargai istrinya dan dia tahu mana bisa bedain selingkuhan itu tidak bisa dijaga mulutnya kayak gue, sedangkan yang bakal menerima lo kebusukan lo itu segala macam cuma bini lo. Buktinya apa? Berterima kasih lah mereka dengan konten gue. Sekarang kan mesra kan? Coba dulu, emang mau dipegang aja nggak mau kalau lihat konten yang dulu, iya nggak? Jangan main aman lo, iya kan? nggak tahu. Nggak tahu. Coba lihat konten-kontennya yang dulu bandingkan dengan sekarang. Dia sekarang gimana? Ngumpet di kletek bini. Ini Nggak tahu. ada kalangan dari public figure nggak sih? Apa? Kalangan dari artis. Kan gue udah bilang dimusuhin semua. Termasuk si Uya tuh. Tanya tuh si Uya tuh disogok apa? TV, dispenser, apa mesin cuci? Tuh dispensernya tuh yang mau bawa tuh, ada mau nggak? Oke, berarti waktu ketika berpacaran sama dia, Erdi itu, dirimu tuh diiming-imingin apa sih? Sama dikasih apa aja?
lebih ke arah elektronik sih mbak, TV, dispenser, rice cooker, blender buat timus. Handphone nggak? Handphone kayak belum ada merek itu deh nanti. Tapi yang diiming-imingin apa sih Mbak? Ada nggak diimingin aja? Ya banyak hal lah, banyak hal. Cuman agak Nikah diajakin apa? nikah juga lah Ya sempat ada omongan ada gitu. Cuman ya namanya ya itu lah JJB lah, janji-janji buaya gitu. Cuman kalau misalkan dibilang nikah itu saya memang sepertinya memang tidak cocok ya. Bayangkan saya jadi bini kedua gitu kan, nggak cocok, emang guanya nggak cocok. Cuman ya emang gua tahu emang nggak ada ujungnya gitu segala macam. Itu semua pertanyaan ini ada di podcast si Densu. Oke, Den, Tunggu mau nanya tayangan nih. apa? Gue kepengen tahu. Ini kan gue belum tahu nih, baru dateng nih. Ya Kan? kan makanya lu nanya kan. Iya, gue pengen tahu nih perjalanan cinta lu sama si RD itu dari awalnya RD lah. Terus ada itu gimana bisa sampai lu jatuh cinta sama dia. Gitu loh. Apa dia sebelum menikah dulu lu kenal atau dia setelah menikah udah kenal duluan? Iya sih Mas, kan gue udah Iya, bilang. Iya, ini kan gue Kenalnya, mau tahu perjalanan cinta lu dulu Udah tahu. dari awal. kenalnya kan 4 tahun yang lalu baru kenal. Iya. Kenal sama si RD itu 4 tahun yang lalu. Di mana gitu loh? Di mana? Di Pacific Place Mall. Ah. Ya, saat saya makan, lewat saya ke toilet, terus udah gitu si RD bilang, yang baju merah jangan sampai lepas. Ingat gak kamu? Itu aku. Terus kayak gitu, ya udah kenalan lah. Habis itu saya emang kalau misalkan kenalan mas saya itu kan wajib beli bunga. Semuanya kan emang mesti beli bunga. Ya udah dia beliin saya bunga. Gitu. Habis Dan beli sempat bunga sekarang. itu dirimu memberikan bunga pada saat anniversary pernikahan mereka, akhirnya itu kabarnya dibuang bunga itu. Akhirnya tahu dengan kejadian dirimu. Nggak dibuang, dihapus dari fotonya ya. Oh, Jadi iya. iya. Iya, emang bunganya gue bikin, ucapannya juga gue bikin. Kalau nggak dia mana ingat? Yang ingat juga gue. Bini lu ulang tahun tuh besok, gue bikin bunga ya? Iya. Ucapannya mau apain aja ya? Iya. Gue besok anniversary tuh, gitu. Kirimin bunga ya? Iya. Gitu. Gue mah tinggal bikin invoice. Oh, berarti yang ingat tuh justru Kak Dede sendiri, bukan? Gue inget, dia mana ingat? Gitu. Ya begitulah hidup. Makanya kan, gue kemarin di pojokan gue nggak boleh ngomong sama siapa-siapa. Ya udah gue ngomongin semua aja, tanggung. Mau nanya apa lagi? Gue jawab dengan jujur kacang hijau nih. Ya gue udah tidak, mereka kan coba